Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya A3 Genetika. Jadi hari ini ya teman-teman ya, saya akan membahas tentang masalah breeding teman-teman. Jadi ada beberapa hal yang harus teman-teman ketahui tentang istilah breeding ini. Jadi di sini ada namanya inbreed, ada namanya line breed, dan ada juga namanya crossbreed. Satu lagi ada namanya outbreed. Nah, jadi teman-teman harus pahamin ini gitu loh. Karena kalau misalnya teman-teman nggak paham caranya ini, itu nggak akan bisa cara kita mendapatkan istilahnya memperkuat warna, habis itu membuat warna baru, ataupun cara untuk mendapatkan warna-warna yang unik juga gitu loh. Jadi harus paham dengan masalah ini dulu. Nah, apa sih yang dimaksud dengan inbreed? Nah, jadi teman-teman harus ketahui ya, inbreed yaitu keuntungannya dulu kita bahas dulu ya teman-teman ya, keuntungannya dulu ya. Keuntungannya untuk inbreed ini yaitu kita bisa memperkuat istilahnya genetiknya, yaitu memperkuat. Contoh kita ingin mendapatkan sebuah warna, jadi itu memperkuat warnanya. Nah, kemudian juga kita ingin mendapatkan keturunan yang seperti bapaknya, juga itu bisa dikatakan untuk inbreed juga. Dan juga untuk melestarikan. Nah, untuk melestarikan hal-hal tersebut biar mendapatkan keturunan dari bapak atau mamanya tersebut gitu loh. Jadi itulah keuntungannya. Nah, kenapa saya katakan inbreed ini diperbolehkan ya? Karena inbreed ini diperbolehkan ya teman-teman ya, sangat diperbolehkan untuk di ikan cupang ini. Kenapa? Karena di inbreed inilah kita bisa mendapatkan ikan-ikan itu tidak lari kemana-mana. Istilahnya kan tidak, genetiknya itu tidak lari kemana-mana. Jadi hanya tetap di situ. Itulah gunanya inbreed. Jadi prosesnya itu hanya di situ aja. Jadi teman-teman ya, inbreed ini sebenarnya itu tidak ada risikonya yang besar biasanya, kecuali ya teman-teman ya, cara inbreednya itu terjadi kesalahan. Contoh dari pakanan, bisa juga inbreednya itu sudah sampai sekitar 6 kali teman-teman, 6 bahkan bisa 7 kali. Biasanya kalau kita sampai 4 itu masih dalam keadaan seperti normal biasa aja teman-teman. Tapi kalau sudah melebihi dari 4 kali inbreed, yaitu prosesnya satu pasang terus seperti itu. Kalau kita jadikan seperti itu teman-teman ya, itu baru nanti di breeding kelima anakannya, nanti istilahnya kan nyampe nya itu di F5 lah. Itu biasanya itu akan mengalami dalam proses permasalahannya. Contoh itu anakannya mulai kehilangan warna. Nah, kemudian di bagian biasanya terjadi juga hal-hal yang menyebab kecacatan. Itulah terjadi inbreed, karena inbreednya prosesnya itu berkali-kali. Tapi kalau inbreednya itu hanya sekedar 4 kali ya teman-teman ya, itu masih kecil kemungkinan untuk mendapatkan risiko. Nah, jadi teman-teman jangan takut untuk masalah inbreed gitu loh. Nah, cuma risikonya cuma di situ aja sih, nggak ada lagi hal-hal lain teman-teman. Masalah yang ditimbulkan pada inbreed ini cuma tentang masalah warna dan kecacatan. Itu pun kalau misalnya di F5 sudah 5 kali inbreed teman-teman ya. Biasanya sih nggak banyak sih orang yang bisa bertahan sampai 5 kali inbreed ini. Biasanya di F3 udah crossing gitu kan. Selanjutnya kita akan membahas tentang masalah line breed. Jadi teman-teman ya, line breed ini yaitu ikan cupang persilangannya ya teman-teman. Contoh nih ya, P1 dengan P2. Nah, teman-teman bisa lihat dari bagian ini ya. P1 dengan P2 menghasilkan F1. Nah ya, dari F1 ini ya, kita bisa ambil pakai metode pertama. Metode pertama yaitu F1 kita kawinkan dengan P1. Itu untuk mendapatkan gen bapaknya. Contoh seperti itu teman-teman ya. Kalau kita ingin mendapatkan gen bapaknya, nah kita mengambil gen bapaknya. Nah, kemudian kalau kita ingin mengambil gen mamanya, kita harus menggunakan pakai betinanya. Jadi crossingannya itu yaitu F1 kita akan ambil kembali ke P. Nah, jadi kita akan kembali ke P. P ini yaitu parental, yaitu indukan awalnya. Indukan awalnya teman-teman ya. Jadi ini parental 1, untuk ini parental 2 untuk betinanya. Nah, jadi dua-dua ini kita kawinkan kemudian mengeluarkan F1. Nah, F1 ini itu biasanya istilahnya ya teman-teman ya. Jadi di F1 inilah nanti anaknya. Anaknya ini kita akan mengambil jantannya seperti bapaknya. Nah, kita harus crossing ke bapaknya. Nah, seperti itu teman-teman. Nah,
Apabila kalau kita mau membesarnya kan nih butuh proses sampai 3 bulan nih. Nah, takut bapaknya mati. Kalian bisa pakai cara kedua, yaitu menggunakan telur kedua, teman-teman. Jadi P1 dengan P2 telur pertama, P1 dengan P2 telur kedua. Nah, seperti itulah. Jadi teman-teman menggunakan cara seperti itu. Jadi itu namanya line breed. Nanti setelah itu F1 dengan F1 ini nanti kita kawinkan, teman-teman. Nah, kita hanya menggunakan satu indukan ya. Cuman hanya menggunakan satu indukan. Itulah ya kita katakan kenapa line breed. Nah, jadi bisa juga pakai dua cara tersebut gitu loh. Nah, F1 dengan F1. Nah, kegunaannya apa sih? Nah, ini hampir dekatan dengan inbreed, teman-teman. Hampir dekatan, tetapi itu caranya hanya menggunakan garis keturunan yang istilahnya beda telur. Nah, jadi mana yang mengikuti warna yang kita suka, contoh kita mengikuti warna bapaknya, maka kita akan mencari di antaranya yang mirip dengan bapaknya. Kemudian kita ambil juga di F1 telur kedua yang mirip dengan bapaknya, lalu kita kawinkan, teman-teman. Nah, begitulah cara line breeding. Nah, itu gunanya ya, keuntungannya ya teman-teman ya. Di situ kita bisa membuat menjadi dua warna, teman-teman, ataupun bisa menjadi dua keinginan. Contoh, kita bisa membuat genetik yang mirip dengan bapaknya dan juga kita bisa menguatkan genetik dengan mamanya. Jadi nanti di F1 dengan F1 maka keluarlah F2. Nah, di F2 ini penentuan, teman-teman. Teman-teman bisa ngambil crossingan untuk memperkuat ya, tapi akan mengeluarkan warna baru. Dia memperkuat tapi akan mengeluarkan warna baru. Nah, kemudian kalau misal kita line breeding tetap di situ-situ aja, F1 dengan F1, kemudian keluar F2, kemudian kita tarik lagi F1 ke F2, itu akan di situ-situ aja lainnya, teman-teman. Jadi istilahnya hampir sama dengan inbreed, tetapi dengan cara yang berbeda. Makanya saya katakan line breeding. Nah, jadi teman-teman ya, kalau outbreeding ini ya, outbreedingnya ini yaitu tentang di luar line. Nah, di luar garisnya ya. Contoh P1 dengan P2 ya. Pensi dengan koi. Ya, pensi dengan koi ya, teman-teman ya. Kita akan kawinkan dengan dua ini. Kemudian keluarlah F1 ya. Keluarlah namanya F1, teman. Jadi F1 ini ya, betinanya kita ambil, kemudian kita kawinkan jantannya dengan jantan yang baru atau P3 namanya, teman-teman. Jadi teman-teman bisa ngambil dari jantan yang lain. Nah, maka akan keluar namanya F2. Nah, F2 ini di sini saya tulis dengan dan seterusnya. Nah, dan seterusnya ini nanti seperti itu. Kemudian kita akan menggunakan cara crossbreed. Nah, cara crossbreed ini yaitu kita akan mencari dan mencari warna yang baru, teman-teman. Nah, ini mencari terus warna yang baru ya. Jadi crossbreed ini yaitu ya persilangan untuk mencari warna yang baru. Jadi contohnya ini, teman-teman ya, P1 dengan P2 ya, P3 dengan P4. Nah, di sini ya itu ikan semuanya berbeda warna, teman-teman ya. Jadi P1 contoh ya, P1-nya ini blue rim, P2-nya ini koi. Nah, P3-nya ini pensi, yang P4-nya ini bisa dikatakan ikan jenis Cooper. Nah, jadi semuanya berbeda, teman-teman ya. Setelah itu kita kawinkan F1 dengan F1. Setelah itu keluar anaknya F1, teman-teman. Nah, di sini juga keluar anaknya F1. Kemudian di sini anakannya F1 ini ya, anakan F1-nya ini akan kita kawinkan dengan anakan yang ini. Ini untuk mencari warna yang baru, teman-teman ya. Ini kalau misalnya teman-teman ingin mengcrossing ataupun mencari ikan-ikan yang warnanya unik. Nah, dari sinilah kalian mulai crossbreed, teman-teman. Ya, itulah untuk mencari warna-warna yang baru pada ikan cupang. Nah, jadi F1 yang di sini nanti kita kawinkan F1 yang di sini. 4 indukan yang berbeda ya, 4 indukan jantan betinanya yang berbeda. Kemudian kita kawinkan F1 dengan F1, kita ketemuin lagi nanti. Nah, itulah untuk mencari warna yang baru. Jadi, nah, F2-nya ini akan mengeluarkan warna yang baru. Nah, warna yang baru inilah teman-teman kuatkan lagi gitu loh. Nah, itulah di situ kalian akan menemukan hal yang baru. Jadi kalian bisa menyebutnya itu istilahnya warna yang baru, teman-teman. Nah, kalau misalnya kalian bisa membuat warna yang baru, kalian juga bisa memberi istilahnya variasi ataupun brand nama di ikan tersebut gitu loh. Nah, kalau bisa kalian buat juga hak patennya, biar dan bisa juga, teman-teman ya. Kalau lebih baiknya lagi kalau kita membuat sebuah nama pada ikan,
cobalah kita crossing dulu ataupun tanya-tanya sama senior apakah ikan ini sudah ada nama atau sebutannya. Nah, kalau misalnya belum, kalian bisa membuat nama brand baru. Tapi kalau misalnya sudah, ya ikutin aja nama brand tersebut. Kalau misalnya dia berbeda warna sedikit, ada perubahan warna pada ikan tersebut, tapi dalam sisi bodinya mirip, ya dalam sisi bodinya mirip, ya kalian bisa menambahkan sebuah nama. Nah, apabila itu namanya tidak ada, istilahnya ikannya sama, tapi kalian memberi brand baru, itu sama aja nanti jadi bahanan ini juga ya, bahanan polemik juga teman-teman. Jadi kalau misalnya kalian bisa membuat warna yang baru dengan genetik yang baru, itu lebih unik lagi, dan saya acungin jempol juga teman-teman. Nah, ini yang terakhir ya teman-teman ya, yang sangat penting juga ya, yaitu tentang spesies breed. Nah, jadi ini berbeda dengan inbreeding, berbeda dengan crossbreed, berbeda juga dengan yang lain-lain ya. Tapi ini spesies breeding, yaitu perubahan pada bodinya ataupun pada siripnya. Jadi ini spesies breeding namanya teman-teman. Jadi kalau ini bahasanya ya teman-teman ya, mungkin bahasa yang lain ya, spesies breedingnya yaitu tentang masalah contoh ya teman-teman ya, giant dikawinkan dengan CT, itu adalah perbedaan jenis, jadi spesies yang berbeda teman-teman. Nah, jadi jenis tipe ini kita kawinkan dengan tipe ini itu berbeda, maka akan mengeluarkan istilahnya nama. Nah, contohnya kan plakat kita kawinkan dengan krontel, maka akan keluar namanya krontel plakat. Nah, itulah teman-teman tentang masalah spesies breeding. Nah, jadi kalau teman-teman ingin masalah breeding ini ya, kita harus pahamin dulu tentang masalah genetiknya seperti apa, dan juga warnanya seperti apa. Jadi juga kita harus paham untuk penimpaan warnanya, ataupun pengentalan warnanya, ataupun pencerahan warnanya. Kita juga harus paham itu gitu loh. Nah, teman-teman bisa nonton di video saya sebelumnya tentang masalah genetik. Jadi ada namanya genetik dasar, ataupun genetik solid. Ada juga genetik dasar ya. Ini ada genetik dasar, genetik solid, ya, genetik mutasi scale, ya, genetik mutasi scale ataupun dalam kurungnya penambahan pada scale-nya itu berbeda juga teman-teman ya. Jadi harus paham itu agar kita bisa mengcrossing ikan. Jadi suatu saat kalau misalnya teman-teman ya bisa menebak ikan tersebut gitu loh. Jadi kalau kita mau silang-silangan masalah itu, kita juga harus paham tentang masalah genetiknya dulu gitu loh. Nah, saya di sini bukan orang hebat teman-teman ya, dan bukan orang yang jago dalam masalah hal-hal yang tersebut gitu loh. Tetapi seiringnya pengalaman saya, apa yang saya ketahui, itulah akan menjadi sebuah video yang akan saya share kepada teman-teman gitu loh. Jadi semoga ini menjadi langkah-langkah juga buat teman-teman untuk menemukan hal-hal yang baru pada ikan cupang. Karena di ikan cupang ini ya teman-teman ya, kalau kita tidak tahu dasarnya, maka kita tidak akan tahu apa namanya gitu. Jadi kita harus paham pada dasarnya dulu. Jadi sekian dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Sebelum itu, jangan lupa subscribe, like, dan loncengnya agar tidak ketinggalan update dari saya.